Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya, ya, masih kitab tauhid, ya. Masuk ke bab 6 sekarang, judulnya tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dalilnya firman Allah surat Al-Isra ayatnya 57, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Inna azaba rabbika kana mahzura. Artinya orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti, ya. Al-Isra ayat 57. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir, ya, tentang ayat ini, ya. Firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'un, orang-orang yang mereka seru itu, ya, menurut Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sulaiman bin Mahran Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Abu Muammar, dari Abdullah, mengenai firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'u yabtagu ila rabbihimul wasilah, ya. Orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Ia berkata, ya, yakni berapa orang dari bangsa jin mereka disembah, lalu kemudian mereka masuk Islam, ya, menurut Al-Bukhari, ya, dari tafsir Ibnu Katsir. Dan dalam riwayat yang lain ia berkata, ada beberapa orang dari bangsa manusia yang menyembah beberapa orang dari bangsa jin, lalu jin itu memeluk Islam sedangkan mereka tetap berpegang teguh pada agama mereka. Dan kata al-wasilah di sini berarti taqarrub, ya, sebagaimana yang dikatakan Qatadah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya, ayyuhum aqrab, ya, ayyuhum aqrabu, ya, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Kemudian firman yang selanjutnya, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah.
dan mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Suatu ibadah tidak sempurna kecuali disertai dengan rasa takut dan harapan. Ya. Jadi ibadah itu belum sempurna kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, ya, dan tidak mengharapkan kasih sayang Allah, maka tidak ada gunanya. Ya, tidak sempurna, bukan tidak ada gunanya, ya. Ya. Jadi satu ibadah tidak sempurna kecuali disertai dengan rasa takut dan harap. Dengan rasa takut maka akan terhindar dari berbagai larangan, dan dengan rasa harapan akan memperbanyak ketaatan. Ya. Dan firman yang selanjutnya, inna azaba rabbika kana mahzura. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah suatu yang harus ditakuti. Maksudnya seorang muslim harus benar-benar, ya, berhati-hati dan takut terjatuh ke dalam azabnya Allah tersebut, ya, Allah Azza wa Jalla, ya. Semoga Allah melindungi kita dari azab yang mengerikan tersebut. Kemudian itu dalil yang pertama, ya, Al-Isra ayat 57. Kemudian dalil yang kedua, surat Az-Zukhruf ayatnya 26 dan 27, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ayat yang ke-27, ya. Illallazi fatarani fa innahu sayahdin. Ya. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Ya. Ini dalam riwayat Ibrahim datang ke kuil mereka, ya, dan bapaknya juga ada di sana, ya. Kemudian begitu dijelaskan oleh Ibrahim, jangan menyembah patung-patung itu karena patung-patung itu tidak mampu menolong kalian, kayak gitu. Tapi mereka masih bandel dan tidak mendengarkan apa kata Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengatakan, saya tidak bertanggung jawab atas perbuatan kalian itu, dan saya mengingkarinya. Mereka tetap tidak peduli. Sekarang kita lihat tafsirnya dari Ibnu Katsir, ya. Allah Ta'ala berfirman tentang hamba, Rasul, dan kekasihnya, seorang pemimpin, orang yang hanif, serta seorang ayah para nabi yang diutus setelahnya, di mana orang Quraisy menisbatkan diri kepada keturunan, ya, dan mazhabnya, bahwasanya dia sendiri berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya yang menyembah berhala. Ya, bapaknya Ibrahim itu di dalam riwayat itu namanya Azhar, ya, Azhar. Dan dia itu adalah penasehat utama Namrud, ya. Kalau bikin patung juga itu, ya. Gitu. Ya, kita lihat tafsirnya dari Ibnu Katsir. Sesungguhnya artinya, ya, sungguhnya tadi sudah, ya. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku beribadah kepada Rabbku yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Ya. Dan Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal dan kekal pada keturunannya, yaitu kalimat tersebut adalah beribadah kepada Allah Maha Esa yang tidak ada sekutu, ya, yang tidak ada sekutu baginya, ya, serta menolak ilah-ilah lain selainnya. Itulah
kalimat la ilaha illallah. Artinya dijadikannya kalimat itu kekal untuk keturunannya yang mengikuti hidayahnya di kalangan keturunannya. Tuh, ya. Itu dalil yang kedua ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang kita lihat dalil yang ketiga. At-Taubah ayat 31. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya. Artinya mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rob selain Allah, dan juga mereka menjadikan Rob Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang Maha Esa ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Itu dalil yang ketiga. Kita lihat tafsir Ibnu Katsirnya ya, dalam menafsirkan ayat tersebut. Mereka telah menjadikan orang-orang yang ya alim. Ya. Firman Allah tadi ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Seterusnya ya. Mereka telah menjadikan orang-orang alimnya dan para rahib sebagai Rob selain Allah. Begitu juga dengan Al-Masih bin Maryam. Ya. Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Jarir meriwayatkan melalui beberapa jalur dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa ketika sampai kepadanya dakwah Rasulullah SAW, ia lari ke negeri Sam, di mana pada zaman jahiliyah ia telah masuk ke dalam agama Nasrani. Lalu saudara perempuan dan sejumlah orang-orang dari kaumnya tertangkap dan menjadi tawanan di tangan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan saudara perempuannya dan pulang menemuinya. Lalu perempuan tersebut memberikan dorongan agar Adi memeluk Islam dan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Adi pun datang ke Madinah. Pada saat itu Adi adalah ketua suku Ta'i, ya, ketua suku Ta'i. Ayahnya adalah Hatim At-Ta'i yang terkenal dengan sikap dermawannya. Ketika ia datang ke Madinah, semua orang membicarakannya. Ya. Ia menjumpai Rasulullah SAW dengan mengenakan kalung salib yang tersebut dari perak. Ya. Saat itu ya, Rasulullah SAW ya, membaca ayat ini ya.
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibnu Maryam. Sampai akhir ya. Mereka telah menjadikan orang alimnya dan para rahib sebagai rob-rob selain Allah. Ia berkasih, ya, maksudnya ia berkisah. Maksud saya, ia berkisah, maka aku berkata mereka tidak beribadah kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, para rahib itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Lalu mereka mengikutinya. Itulah bentuk beribadah kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, apa yang engkau katakan? Apakah engkau merasa terganggu jika diucapkan Allahu Akbar? Apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Apa yang dapat memberikan mudarat kepadamu? Apakah engkau merasa terganggu jika diucapkan tidak ada ilah selain Allah? Apakah engkau mengetahui ilah selain Allah? Nah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajaknya untuk masuk Islam. Lalu ia pun masuk Islam dan mengucapkan syahadat yang benar. Ia berkata, aku benar-benar melihat wajahnya berseri-seri. Kemudian ia berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu dimurkai dan orang-orang Nasrani itu sesat. Ya. Orang Yahudi dimurkai dan orang Nasrani itu sesat. Ya. Ini ada dalam Al-Fatihah ya. Demikian juga yang dikatakan oleh Huzaifah bin Al-Yaman, Abdullah bin Abbas, dan lain-lainnya dalam menafsirkan ayat tersebut ya. Ittakhadhu dan terusnya tadi ya. Mereka telah menjadikan orang-orang alimnya dan para rahib sebagai rob selain Allah. Sesungguhnya mereka mengikuti para rahib mereka atas apa yang mereka halalkan dan mereka haramkan. Masya Allah ya. Kemudian mendapat Asyudi ya, atau Asyudi berkata mereka meminta nasihat dari para pemimpin mereka dan berpaling dari kitabullah. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budun ya. Ya, saya ulangin ya. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada ilah yang satu, yakni yang jika mengharamkan sesuatu maka itulah yang haram. Apa yang dihalalkan maka itulah yang halal. Apa yang disyariatkan maka itulah yang diikuti. Dan apa yang diputuskan maka itulah yang dilaksanakan. Ya. Kemudian lanjutnya, la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. Tiada ilah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, yakni Maha Tinggi dan Maha Suci dari sekutu tandingan mereka. Ya. Lawan anak dan bapak. Tiada ilah selain Allah dan tiada Rob selain Dia. Tuh ya. At-Taubah ya. Kemudian dalam surat dalil yang selanjutnya ya, surat Al-Baqarah ayat 165 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah
Walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul iqab. Ya, secara lengkap ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa dari melihat mereka ketika ya. Saya ulangin ya. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Ya, orang yang tidak mentauhidkan Allah dapat siksa. Kita lihat tafsir Ibnu Katsirnya ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang musyrik di dunia dan siksaan yang akan mereka terima di akhirat kelak atas perbuatan mereka menjadikan sekutu dan tandingan baginya yang mereka jadikan sebagai sembahan selain Allah taala, dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah padahal dia adalah Allah, tiada ilah yang berhak selain dia, yang tiada tandingan dan sekutu baginya. Dalam hadis ya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, engkau membuat tandingan sekutu bagi Allah ya. Dosa yang paling besar berbuat syirik ya, artinya berbuat syirik. Padahal dia telah menciptakanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah karena kecintaan mereka kepada Allah dan kesempurnaan pengetahuan mengenai dirinya serta pengesaan mereka kepadanya. Mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebaliknya mereka hanya beribadah kepadanya semata, bertawakal kepadanya dan kembali kepadanya dalam segala urusan. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat syirik dan menzalimi diri mereka, ya, diri mereka sendiri dengan perbuatan itu. Allah berfirman, walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal adzab. Walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul iqab. Nah, lanjutannya ya. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat
bahwa seluruh kekuatan itu hanya kepunyaan Allah semuanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud firman-Nya ini adalah hukum itu hanya miliknya semata dan tiada sekutu baginya. Dan segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya. Ya. Dan sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yakni maksudnya seandainya mereka mengetahui apa yang akan mereka lihat di sana secara nyata dan apa yang akan ditimpa kepada mereka berupa azab yang menakutkan dan mengerikan akibat kemusyrikan dan kekufuran mereka. Niscaya mereka akan segera mengakhiri dan menghentikan kesesatan yang mereka kerjakan. Tuh, ya. Itu tafsir daripada Ibnu Katsir ya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 165 tersebut. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya. Sedang hisab atau perhitungannya adalah terserah kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, keterangan tentang bab ini maksudnya ya adalah pada bab-bab berikutnya. Adapun kandungan bab ini menyangkut masalah yang paling besar dan paling mendasar, yaitu tafsir tauhid dan tafsir syahadat. Ya. Masalah tersebut telah diterangkan dalam bab ini dengan beberapa hal yang cukup jelas. Di antaranya, satu, ayat dalam surat Al-Isra. Ya, tadi sudah ditafsir oleh Ibnu Katsir ya. Diterangkan dalam ayat ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa meminta kepada orang-orang soleh. Maka ayat ini mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik akbar. Ya. Jadi dapat diambil kesimpulan dari ayat dalam surat Al-Isra tersebut bahwa tafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah yaitu meninggalkan apa yang diamalkan oleh kaum musyrikin seperti menyeru, memohon kepada orang-orang saleh dan meminta syafaat mereka. Ya. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ayat dalam surat Baroah atau Taubah tadi ya, diterangkan dalam ayat ini bahwa kaum ahli kitab telah menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan diterangkan bahwa mereka tiada lain hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada satu sembahan saja, yaitu Allah. Padahal tafsiran ayat ini yang jelas dan tidak mempermasalahkan lagi, yaitu mematuhi orang-orang alim dan rahib-rahib dalam tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan maksudnya bukanlah kaum ahli kitab itu menyembah mereka. Ya. Dapat diambil kesimpulan dari ayat dalam surat Al-Baroah tadi atau At-Taubah ya, bahwa tafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah yaitu pemurnian ketaatan kepada Allah dengan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Ya. Nah, itu kesimpulan yang kedua. Saran yang ketiga ya. Kata-kata
Al-Khalil Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang kafir, sesungguhnya aku melepaskan diri dari apa yang kamu sembah kecuali Allah saja, Tuhan yang telah menciptakan aku. Di sini beliau mengecualikan Allah dari segala sembahan, pembebasan diri dari segala sembahan yang batil. Ya. Dan pernyataan setia kepada sembahan yang hak, yaitu Allah, adalah tafsiran yang sebenarnya dari syahadat la ilaha illallah. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Zukhruf ayat 28. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu, ya. Zukhruf ayat 28. Kemudian kesimpulan yang keempat, ayat dalam surat Al-Baqarah yang berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Artinya kekal orang kafir itu, ya, yang menyembah patung-patung itu. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yaitu dengan mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah, akan tetapi kecintaan mereka ini belumlah bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Dari ayat dalam surat Al-Baqarah tersebut diambil kesimpulan bahwa tafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah yaitu pemurnian kecintaan kepada Allah yang diiringi dengan rasa rendah diri dan penghambaan hanya kepada Allah. Ya, itu termasuk tauhid uluhiyah. Ya. Mereka cinta kepada Allah juga, tapi cinta juga kepada yang lainnya. Padahal itu perbuatan yang syirik besar, mengeluarkan mereka dari Islam, ya, gitu. Makanya para ulama berijtihad, ya, membagi tauhid itu menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah, semua orang kafir, Yahudi semua meyakini itu, ya, bahwa yang menciptakan langit dan bumi, mematikan dan menghidupkan, memberi rezeki, siapa? Allah, mereka jawab. Ya, tapi begitu peribadatan, ya, atau meminta, banyak mereka gagal, ya. Mintanya kepada fulan. Tapi kalau ditanya, tidak, saya mintanya kepada Allah, tapi melalui fulan. Nah, itu tidak boleh, ya. Itu termasuk syirik besar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mencintai sembahannya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah? Kemudian bagaimana dengan orang yang hanya mencintai sembahan selain Allah itu saja dan tidak mencintai Allah? Itu, ya. Tentu saja perlakuan mereka itu adalah perlakuan yang syirik, ya, tidak boleh. Kemudian kesimpulan yang kelima, sabda Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma ma luhu wa damuhu
wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla. Ya. Ya. Artinya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya, sedang hisab perhitungannya adalah terserah kepada Allah. Ini adalah termasuk hal penting yang menjelaskan pengertian la ilaha illallah. Sebab apa yang dijadikan Rasulullah sebagai pelindung darah dan harta bukanlah sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu bukan pula dengan mengartikan makna dan lapasnya, bukan pula dengan mengakui kebenaran kalimat tersebut. Bahkan bukan juga karena tidak meminta kecuali kepada Allah saja yang Dia sekutukan baginya. Akan tetapi tidaklah haram dan terlindung harta dan darahnya hingga dia menambah kepada pengucapan kalimat la ilaha illallah. Ya. Artinya itu pengingkaran kepada segala sembahan selain Allah. Jika dia masih ragu atau sembahan, maka belumlah haram dan terlindung harta dan darahnya. Ya kan? Jadi kalau dia masih menyembah selain Allah, ya tetap saja tidak diterima ya. Ucapan la ilaha illallah dia itu. Sungguh betapa agung dan penting tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah yang terkandung dalam hadis ini. Betapa jelas keterangan yang dikemukakannya dan betapa mematikan hujah yang diajukan bagi orang-orang yang menentangnya. Ya, jadi sudah sangat jelas ya. Jadi kalau dia menyembah selain kepada Allah, tentu dia sudah kafir ya. Ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan antum semua. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadikan amal di akhirat kelak ya, sehingga bisa Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Apa yang benar itu datangnya dari Allah, apa yang salah itu datangnya dari diri saya, dan karena kebodohan diri saya, karena minimnya ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah ya, mohon maaf kepada antum semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.